Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Bayangkan, kamu baru saja pulang larut malam. Jalanan sepi, hanya lampu jalan redup yang menemanimu. Tiba-tiba, sebuah angkot tua berhenti tepat di depanmu. Kamu masuk tanpa banyak pikir, tapi semakin lama, suasana di dalam angkot itu terasa makin aneh. Penumpang yang duduk diam, wajah pucat tanpa ekspresi, dan sopir yang hanya menatapmu dari kaca spion dengan mata yang bukan lagi mata manusia. Inilah kisah mencekam, pengalaman naik angkot tengah malam. Malam itu sekitar pukul 11:30. Aku baru saja pulang dari rumah seorang teman di daerah pinggiran kota. Karena kendaraan pribadi sedang bermasalah, aku terpaksa pulang menggunakan angkot. Biasanya jam segitu sudah jarang ada angkot yang lewat. Tapi entah kenapa malam itu aku cukup beruntung, orang bilang begitu. Aku berdiri di pinggir jalan besar yang sepi. Hanya ada cahaya lampu jalan yang redup dan suara anjing menggonggong dari kejauhan. Tak lama, terdengar suara mesin tua meraung pelan. Lampunya kuning temarang dan sebuah angkot berhenti di hadapanku. Sopirnya hanya menunduk tanpa banyak bicara. Wajahnya samar tertutup bayangan, lalu mengisyaratkan aku masuk. Ketika aku melangkah naik, suasana di dalam langsung membuat bulu kuduku berdiri. Angkot itu berisi beberapa penumpang. Semuanya duduk kaku, menunduk tanpa suara. Tak seorang pun menolak atau sekadar melirikku. Seolah-olah mereka bukan manusia, atau mungkin tidak ingin terlihat. Aku hanya mengira mereka lelah. Jadi aku duduk diam di pojok dekat jendela. Sepanjang perjalanan, suasana terasa semakin aneh. Angkot itu melewati jalur yang biasanya tidak pernah dilewati sopir angkot lain. Jalanan gelap, sunyi, hanya ada pohon-pohon besar yang menjulang di sisi kiri kanan. Angin malam terasa dingin menusuk, dan yang paling membuatku merinding, kaca jendela terasa berembun padahal tidak sedang hujan. Aku mencoba memberanikan diri membuka percakapan. "Pak, lewat jalan sini ya? Biasanya angkot nggak lewat sini kan?" tanyaku pelan. Sopir itu tidak menjawab, hanya terlihat sedikit menggerakkan kepalanya. Dari kaca spion, aku melihat sekilas wajahnya. Wajah itu pucat sekali, matanya cekung, dan senyum samar muncul di bibirnya. Senyum yang tidak terasa wajar. Detak jantungku mulai tak karuan. Aku melirik penumpang lain. Salah satu di antaranya seorang perempuan berambut panjang tiba-tiba mendongak. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi aku bisa melihat jelas matanya. Kosong, hitam pekat. Ia terus menatapku tanpa berkedip. Aku buru-buru memalingkan wajah ke jendela, pura-pura tidak melihat. Suasana semakin mencekam. Tubuhku mulai kaku. Rasanya ingin segera turun. Tapi entah kenapa angkot itu seperti tak pernah berhenti. Aku coba mengetuk atap angkot, tanda biasanya untuk berhenti. Namun, sopirnya tidak bereaksi sedikit pun. Justru suara mesin angkot semakin keras, seperti meraung di dalam telinga.
Anehnya lagi, jalan yang kulalui terasa tidak ada ujungnya. Seharusnya aku sudah sampai di perempatan besar, tapi yang ada hanyalah jalan berkelok dengan pepohonan raksasa. Seakan-akan angkot itu membawaku ke dunia lain. Di tengah ketakutanku, aku kembali menoleh pada penumpang lain. Tapi kali ini, kursi di dalam angkot kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya aku dan sopir. Padahal aku sangat yakin tadi ada beberapa orang duduk di sana. Jantungku hampir berhenti. Aku panik, lalu berteriak, "Pak, berhenti, saya mau turun." Sopir itu akhirnya menoleh perlahan. Matanya merah menyala, wajahnya bukan wajah manusia lagi. Dengan suara serak berat ia berkata, "Sebentar lagi, kamu akan sampai." Aku tidak ingat jelas apa yang terjadi setelah itu. Yang aku tahu, tiba-tiba aku sudah berdiri di pinggir jalan besar dekat rumahku. Angkot itu tidak ada, jalanan kosong. Nafasku tersengal, tubuhku gemetar. Jam di tanganku menunjukkan pukul 2:15. Padahal saat aku naik angkot tadi masih sekitar pukul 11:40. Seakan-akan ada lebih dari 2 jam waktu yang hilang. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani naik angkot tengah malam. Warga sekitar pun bercerita, katanya memang ada angkot misterius yang suka muncul larut malam di jalan itu. Angkot yang dikemudikan bukan manusia dan penumpangnya, hanyalah arwah penasaran. Itulah perjalanan singkat yang penuh teror. Sampai hari ini, aku tak pernah lagi berani naik angkot tengah malam. Entah apa sebenarnya yang kutumpangi malam itu. Angkot biasa atau angkot dari dunia lain. Hanya satu hal yang pasti, kalau kalian bertemu angkot tengah malam, pikirkan baik-baik, apakah kalian masih berani naik? Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.